لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah tadi kita baca Burdah, kita akan baca kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah, keistimewaannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini sampai pada bab Fadailus Salati. Fadailus Salat itu maknanya adalah keutamaan salat. Wa min syarafil ummatil Muhammadiyah, dan sebagian dari kemuliaan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma ja'alahu Allah ta'ala laha minal fadail ala ada'is salawati wal muhafazati 'alaiha. Allah menjadikan untuk umat Nabi Muhammad keistimewaan, keutamaan yang terdapat di dalam solat dan menjaga solat itu sendiri. Fadzalik, maka sebagian dari keistimewaan itu annas salata tukaffirul khataya, bahwa sesungguhnya solat itu tukaffirul khataya, melebur, menghapus al-khotoya, kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa. Rawahu Syaikhan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar, kata Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi, ara'aitum law anna naharan bibabi ahadikum, bagaimana pendapatmu, bagaimana menurutmu, kata Nabi. Lau anna naharan bibabi ahadikum, seandainya di depan pintu salah satu rumah kalian itu terdapat naharan, sungai. Yaghtasilu fihi kulla yaumin. Yaghtasilu, luar biasa. Gambaran Nabi Muhammad ini luar biasa, Pak. Ini Nabi bersabda begini itu kepada para sahabat dulu, di hadapan para sahabat di Madinah. Di zaman itu tak ada, Pak, rumah yang ketika buka pintu depannya sungai, itu tidak ada. Karena di Madinah itu kan gersang, tidak ada sungai. Ini hadis ini yang kena, yang cocok untuk masyarakat kita sini. Orang-orang sini, orang-orang kita dulu, orang tua dulu kan itu tinggal di pesisir, taruhlah tepi parit gitu, Pak. Ketika buka pintu, parit di depannya, sungai gitu, Pak. Jadi pandangan Rasulullah itu ada, barang salah begini, di antara umatku itu ada yang tinggal di sebuah rumah yang ketika membuka pintu, di hadapannya atau di luar pintunya itu terbentang sungai. Termasuklah nahar, parit-parit kita ini termasuklah nahar. Bibabi ahadikum, di pintu salah satu rumah kalian. Yaghtasilu fihi kulla yaumin, dia itu, kata Rasulullah, mandi kulla yaumin, setiap hari, khamsa marrat, 5 kali. Jadi karena gampang, karena mudah, setiap hari orang tersebut mandinya 5 kali. Tak repot gitu. Karena tak repot dengan air, buka pintu belakang, parit. Buka pintu belakang, sungai, tinggal mandi. Mandinya 5 kali. Pertanyaan Nabi, hal yabqa min daranihi syai'? Mungkinkah, kata Nabi, apakah mungkin di tubuhnya masih melekat kotoran, di tubuhnya masih melekat hal-hal yang kotor? Faqala, maka menjawab, qalu menjawab sahabat, la yabqa min daranihi ay wasakhihi. Kata para sahabat, tidak ya Rasulullah, kotorannya, dakinya bahasanya,
tidak akan melekat, semuanya akan luntur, semuanya akan berguguran, semuanya akan lepas karena rajinnya dia mandi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi setelah memberi gambaran kepada sahabat itu, fakadzalika matsalus shalawatil khamsi, maka seperti itu juga kata Rasulullah perumpamaannya salat 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khataya ay saghair, yamhullahu bihinnal khataya, Allah akan menghapus sebab salat yang 5 waktu tersebut al khataya, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, kemaksiatan dan kemaksiatan. Jadi Nabi memberikan analogi, sebuah contoh, bertanya kepada sahabat. Seorang guru bertanya kepada muridnya, ibaratnya begitu. Wahai para sahabat, menurut engkau, misalnya ada orang di depan rumahnya terdapat sungai. Ketika buka pintu, sungai. Karena dia mudah untuk mendapatkan air, dia mandi selama sehari itu, dalam waktu sehari dia mandi 5 kali. Kira-kira kalau orang yang sehari mandi 5 kali, mungkin tidak ada kotoran yang masih melekat pada tubuhnya. Para sahabat menjawab, tak mungkin ya Rasulullah, pasti orang ini bersih. Maka kata Nabi, begitu juga orang yang melaksanakan sholat 5 waktu. Ia akan senantiasa bersih dari dosa-dosanya, bersih daripada kesalahannya, karena sholat itu menghapus keburukan atau kemaksiatan yang ia lakukan. Hal ini sesuai dengan Allah menyebutkan di dalam Quran, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu, kata Rasulullah, kata Allah Ta'ala, itu menghilangkan keburukan-keburukan. Jadi ibaratnya gini Pak, kita yang melakukan dosa, habis sholat duhur kita melakukan dosa, itu baju kita kotor. Ketika kita sholat asar, baju kita dicuci. Habis asar berdosa lagi, kotor lagi baju kita, ibaratnya. Maghrib dicuci lagi. Jadi sholat itu ibaratnya pencucinya, yang mencucinya, yang membersihkannya. Kotor cuci, kotor cuci, kotor cuci, kotor cuci. Tapi kalau sering begitu, lama-lama baju kita rusak karena sering dicuci. Karena sering dicuci, sering disikat, lama-lama bajunya kusam, lama-lama baju yang baru jadi jelek dan lain semacamnya. Begitu juga kata para ulama, seandainya orang itu tidak bermaksiat kepada Allah, maka umur 40 tahun itu dipastikan dia sudah menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seandainya manusia itu, seseorang itu tidak bermaksiat, tidak pernah melakukan kesalahan kepada Allah, artinya dia menjaga dirinya dari hal-hal yang maksiat. Meskipun terjadi kesalahan yang kecil, kesalahan yang tidak disengaja misalnya, dia menjaga dirinya agar tidak bermaksiat. Umur 40 tahun itu jadi wali Pak. Karena dalam ilmu sufi, ulama-ulama sufi, penghalang seseorang untuk menjadi kekasihnya Allah itu maksiat, itu dosa. Jadi dia tak sempat nabung Pak. Orang bermaksiat itu tak sempat nabung kebaikan, tak sempat nabung pahala. Kenapa? Karena kebaikan yang ia lakukan bukan untuk nabung, tapi untuk membayar hutang maksiatnya itu tadi. Bapak, gini bahasanya, orang bermaksiat lalu beribadah, habis bermaksiat beribadah, melakukan kebaikan, melakukan keburukan, sama-sama dilakukan kebaikan dan keburukan, itu sama-sama, itu seperti orang yang berhutang, setelah punya uang bayar hutang, hutang lagi, bayar lagi, hutang lagi, bayar lagi. Namanya gali lubang tutup lubang itu Pak. Karena berhutang, setelah berhutang bayar, habis bayar berhutang lagi, kemudian bayar, berhutang, bayar, berhutang, bayar, berhutang, bayar. Pertanyaannya, kapan Bapak nak nabung itu kapan?
yang untuk nak buat rumah, untuk beli tanah, nabung untuk beli kendaraan, nabung untuk ini, untuk ini. Kalau bapak kerja setiap hari bukan bisa nabung tapi untuk bayar hutang. Habis hutang lagi. Pokoknya gali lubang tutup lubang. Sama seperti orang yang bermaksiat dan melakukan kebaikan. Kalau dia bermaksiat kemudian melakukan kebaikan, kebaikannya itu habis untuk menutupi maksiat ini. Melakukan maksiat lagi, melakukan kebaikan berikutnya. Kebaikan berikutnya itu menutupi keburukan yang dilakukan pertama. Jadi kalau kebaikan kita fungsikan untuk menghapus keburukan, lalu kapan kita nak nabung untuk perbekalan amal, untuk bisa masuk surga, untuk bisa tabungan amal menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala? Itu kapan? Yang nak nabung itu kapan? Ibarat begini. Bapak pengen beli rumah. Harganya 2 miliar. Pengen sekali bapak rumah itu. Karena bapak pengen beli rumah itu, tentunya dari sekarang bapak sudah harus belajar nabung duit, nabung uang, sisihkan. 1 bulan punya gaji 10 juta, yang nak dimakan sekian, yang untuk makan dia dan keluarganya sekian, habis sekian totalnya, sisanya bisa bapak tabung. Tapi kalau duit gaji bapak yang 10 juta itu dihabiskan bapak untuk bayar ini, bayar hutang ini, bayar hutang itu, ini dan lain semacamnya, kapan bapak nak nabung untuk bisa beli rumah yang harga 2 M? Sama dengan surga. Anggaplah surga harganya sekian misalnya. Untuk bisa masuk surga pahalanya harus sekian. Sedangkan pahala ibadah yang kita lakukan, kita habiskan untuk nebus dosa-dosanya. Dosa ini, pahala ini untuk nebus dosa ini, pahala ini untuk nebus dosa ini. Kalau pahala yang kita lakukan itu kita jadikan penebus dosa yang telah kita lakukan, kapan kita nak sampai cukup modal untuk membeli surga itu kapan? Sama dengan orang yang pengen, yang misalnya gini, untuk menjadi kekasihnya Allah, dia targetnya harus punya nilai pahala sekian pahala. Tapi pahala dia habis setiap hari, terkuras setiap hari hanya untuk menghapus dosa-dosa yang dia lakukan. Punya amal, potong lagi sama dosa. Punya amal, potong lagi sama dosanya. Punya amal, dijadikan tebusan kepada dosa yang dia lakukan. Ya, amal kita ini tak naik-naik, Pak. Tak naik-naik. Kenapa? Penghalangnya ada di dosa tadi itu. Maka orang yang hebat itu ibadahnya bukan hanya sebagai penebus dosa, tapi ibadahnya menjadikan dia semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Levelnya itu begitu. Maka yang paling mesti kita upayakan dalam hidup ini, bagaimana kita ini menghindari hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ibadah, Pak, urusan ibadah itu ambil yang wajib-wajib dulu. Yang kita bisa lakukan itu yang wajib-wajib dulu. Yang sunnah-sunnah itu nomor 2. Jangan dipaksakan. Kalau memang kita tak mampu, jangan dipaksakan. Yang wajib itu yang penting. Sholat yang 5 waktu yang kita jaga. Puasa yang kita jaga ya bulan Ramadan. Zakat yang kita jaga, zakat fitrah, zakat mal. Terus kemudian perilaku berhubungan baik, muamalah terhadap manusia dalam kehidupan sosial, dengan tetangga, dengan masyarakat, dengan orang-orang Islam. Pokoknya yang wajib-wajib kita lakukan, yang haram-haram kita tinggalkan. Kan pernah saya cerita di majelis ini tentang orang yang kerjanya tidur tapi jadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama walinya Allah bisa kalau bermunajat itu luar biasa, karena beliau termasuk orang-orang yang dicintai Allah. Dalam munajatnya dia berdoa kepada Allah, minta ditunjukkan amalan orang yang sebanding dengan amalan yang dia lakukan. Yang dia lakukan itu Pak, amalannya luar biasa, wiridnya sekian, bacaannya sekian.
Dia pengen tahu, pengen minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan saya seseorang yang punya amalan sebanding atau seimbang dengan amalan yang saya lakukan. Diberilah ilham, diberilah petunjuk oleh Allah. Disuruh datang ke tempat ini dalam petunjuk itu, dan disuruh silaturahim ke orang yang bernama ini. Akhirnya dia mendatangi sesuai dengan petunjuk dalam spiritual yang dia peroleh. Dalam petunjuk yang dia peroleh, didatangi tempatnya, dicari orang yang bernama ini dan ini. Ketika sampai di tempat itu, Pak, si orang yang mulia ini, orang wali ini, itu tidak langsung datang ke tempat orang yang dituju, yang dimaksud, melainkan menginap di tempat yang lain. Kenapa? Dia ingin memperhatikan apa yang dia lakukan. Setelah diperhatikan, itu tadi, orang itu kalau waktunya masuk sholat, ya sholat. Habis sholat, tidur lagi. Habis tidur, waktunya sholat, sholat. Habis sholat, tidur. Habis tidur, sholat. Habis sholat, tidur. Gitu, tak banyak mengerjakan sunnah. Yang dia lakukan itu banyak tidurnya. Sholat ya dilakukan yang wajib-wajib. Tapi, ini hebatnya. Ketika diteliti oleh si wali tadi ini, memang dia melakukan perkara wajib hanya sedikit, tapi sedikit pun dia tidak pernah melakukan maksiat, kesalahan itu tadi. Karena kewajiban yang dia lakukan, kemaksiatan yang dia tinggalkan, menyebabkan dia menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena tak ada maksiat. Jadi kewajiban tadi, pahala kewajiban yang dia lakukan, pahala ibadah yang dia lakukan itu jadi tabungan, bukan dijadikan bayar hutang. Maka seandainya dalam hidup ini kita tidak melakukan kemaksiatan, kita tidak melanggar aturan-aturan Allah, insya Allah mudah sekali kita menggapai tujuan yang dimaksud oleh para sufi sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena banyaknya maksiat dan kesalahan ini, tapi mudah-mudahan dosa dan kesalahan dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara fungsi sholat yang pertama itu tukaffirud dzunub, itu menghapuskan dosa. Terus disebutkan lagi di antara keutamaan sholat itu oleh para ulama mengutip daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, annas salata sesungguhnya salat itu silatun itu adalah hubungan istimewa bainal abdi wa rabbih, antara seorang hamba dan Tuhannya. Salat silah, as-salatu silatun, salat itu penghubung. Maka inti daripada ibadah yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW itu salat, Pak. Kenapa? Gini, satu-satunya ibadah yang Allah perintahkan langsung kepada Nabi Muhammad tanpa melalui Jibril itu salat. Maka dalam ilmu fikih disebutkan as-salatu ra'sul ibadah, as-salatu alal ibadah bimanzilatir ra'si alal jasad. Salat atas ibadah yang lain itu posisinya seperti kepala terhadap anggota-anggota tubuh yang lain. Orang kalau tak punya tangan itu masih hidup, Pak. Orang tak punya kaki masih hidup. Orang tak punya kaki, tak punya tangan masih hidup. Tapi orang biarpun dia punya tangan, punya kedua tangan, punya kedua kaki, punya tubuh, tapi tak punya kepala, mati, Pak. Kalau ada orang tak ada kepalanya berjalan, itu bukan orang, itu hantu, kan bisa begitu. Atau ada kepala tak ada badannya tapi berjalan, ya hantu. Itu begitu strategisnya sholat itu. Maka sampai ada istilah dalam ulama itu, betapapun buruknya kita belum bisa meninggalkan maksiat, masih berlumuran dosa dan kemaksiatan, tapi sholat jangan ditinggalkan.
Jangan sampai beralasan, saya tidak, kenapa kamu tidak sholat? Saya belum bersih, saya belum bertobat. Jangan nunggu bertobat, jangan nunggu bersih, amat bersih baru kita nak sholat. Sambil meminta ampun, sambil bertaubat, sambillah mengerjakan sholat. Jangan nunggu bersih dulu baru nak sholat. Karena sholat itu fungsinya adalah untuk membersihkan dosa-dosa itu tadi. Itu sholat. Jadi hubungan antara manusia dengan Allah, dengan Tuhannya, itu lewat sholat. Karena begini, umat yang lain, agama yang lain Pak, puasa sama puasa, zakat, sedekah, infak, sama mereka infak. Mengucapkan ikrar janji atau syahadat, menurut kita mereka juga dibaptis di ikrar janji. Haji atau mendatangi tempat-tempat suci, mereka juga mendatangi. Yang tak dilakukan oleh agama lain itu sholat. Yang lain itu adalah kemiripan, artinya mereka melakukan, kita juga mereka melakukan. Tapi urusan sholat ini yang melakukan hanya umat Islam, kita. Maka al-farqu bainal islami wal kufri as-sholatu, sholat. Itu penting, sholat itu. Cuma mesti hati-hati, sholat yang macam mana. Sholat yang macam mana. Jangan cari yang gampang Pak. Jangan cari yang gampang, yang apa namanya itu, yang tidak bersandar, yang tidak bersandar kepada Nabi Muhammad SAW. Sholat yang bagaimana dulu diajarkan oleh guru-guru kita, yang pakai ruku, pakai sujud, pakai tahiyat, itu tak usah ditinggalkan. Kalaupun ada pemahaman-pemahaman yang lain yang didengar, yang terdengar oleh Bapak, udah tak usah Bapak hiraukan, tak usah Bapak jadikan sebuah perhatian, tak usah Bapak jadikan sebagai pikiran hingga Bapak mau ikut atau mau ikut mempelajari yang seperti itu. Kenapa? Karena jaminan kebenaran itu mesti bersandar kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak bersandar kepada Rasulullah, tak bisa jadi jaminan kebenaran. Itu, jadi yang pertama, sholat fungsinya menghapus dosa. Yang kedua, sholat itu adalah hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga Pak, sholat itu adalah asyukru, sebagai bentuk terima kasih kepada Allah. Sholat itu. Kenapa gini? Kita sering saya contohkan analogikan. Kalau ada orang memberikan pertolongan kepada kita sekali aja, itu pasti kita mudah untuk mengucapkan terima kasih. Baru nggak ditolong sama dia sekali, kita udah merasa udah berterima kasih. Lalu bagaimana dengan Allah yang memberikan kita pertolongan terus menerus? Maka sholat itu jangan pernah kita tinggalkan, karena sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menghambakan diri betul-betul bahwa kita ini nyembah Allah, tak nyembah selain Allah, bahwa kita ini betul-betul pengen berterima kasih atas segala nikmat yang telah Allah berikan, itu lewat sholat itu. Nah itu pentingnya sholat. Maka sholat, sholawat. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, itu ada di sholat buktinya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, itu buktinya ada di sholawat. Maka sholawat dan sholat satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Sama seperti nama Allah dan nama Nabi Muhammad SAW. Dalam syahadat, Bapak nyebut asyhadu an la ilaha illallah, tapi tak menyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadat Bapak tak sah. Dalam azan gitu juga, dalam qomat gitu juga, dalam tahiyat begitu juga. Disebut nama Nabi Muhammad, tidak disebut nama Allah, tak sah azannya, tak sah sholawatnya, tak sah tahiyatnya, tak sah sholatnya, tak sah iqamatnya. Begitu juga Bapak bersolawat, tidak menyebut nama Allah, tidak menyebut nama Nabi Muhammad, juga tidak disebut solawat. Solawat itu sallallahu ala Muhammad, atau Allahumma salli ala Muhammad, atau shalla ala Muhammad. Meskipun tidak disebut Allahu, tapi tersimpan kata ulama. Yang jelas dalam solawat itu ada Allah, ada Muhammad, ada sang pemberi, ada yang diberi. Kita meminta kepada Allah supaya memberinya, maka tidak pernah terpisah Allahu Muhammad, sallallahu
ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada hakikat, ada syariat. Syariat dan hakikat selama-lamanya berjalan beriringan. Tak ada hakikat tanpa syariat, tak ada syariat tanpa hakikat. Karena dua-duanya beriringan. Dan dua-duanya ini tak akan pernah berlawanan. Kedua-duanya antara hakikat dan syariat tidak akan pernah bertentangan kalau ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Hakikat ditempatkan di dalam hati, syariat kita tempatkan di mulut. Jangan terbalik, hakikat diletakkan di mulut, syariat diletakkan di hati. Itu terbalik, Pak. Jadi ada tempatnya masing-masing. Sama seperti kepala dan sendal, seperti songkok dan sendal. Songkok tempatnya di kepala, sendal tempatnya di kaki. Jangan terbalik. Sendal ditaruh di kepala, songkok ditaruh di kaki. Kata bapak ketika ditegur sama orang, kenapa sendalnya taruh di kepala, songkoknya taruh di kaki? Dia bilang, yang punya songkok, songkok saya, yang punya sendal, sendal saya. Ya betul, memang itu songkok kamu, dan itu juga sendal kamu. Tapi dalam hukum kehidupan itu salah. Songkok harusnya di kepala, sendal harusnya di kaki. Sama seperti syariat dan hakikat, tidak akan pernah berlawanan dan tidak akan pernah bertentangan. Semuanya berjalan sejajar, berada di tempatnya masing-masing, sama dengan dua nama yang tidak akan pernah terpisah, yaitu nama Allahu dan nama Nabi Muhammad SAW. Nah, sholat itu penghubung itu tadi. Sholat penghubung kepada Allah, sholawat penghubung kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu keutamaan sholat. Dan gini, kenapa sholat itu disebut sebagai keistimewaannya umat Nabi Muhammad? Memangnya umat terdahulu tidak sholat, Ustaz? Sholat, Pak, sama. Nabi-nabi terdahulu itu sholat. Nabi Ibrahim sholat, Nabi Musa sholat, nabi-nabi yang lain sholat. Cuman sholatnya tak sama dengan sholat kita. Kenapa disebut istimewa sholat kita? Karena sholat yang kita lakukan itu seperti ibadahnya malaikat. Ketika Nabi Muhammad naik waktu Mi'raj itu, naik langit yang pertama, ketemu ada orang sholat, ketemu dengan rombongan malaikat berdiri sejajar. Naik langit kedua, ketemu rombongan malaikat yang ruku seperti orang sholat ruku, memberi penghormatan. Naik langit ketiga, ketemu dengan rombongan malaikat, kelompok malaikat yang duduk, yang bersujud. Naik langit yang ketiga, yang keempat, ketemu dengan rombongan malaikat yang yang duduk seperti duduknya orang antara dua sujud. Naik lagi Nabi Muhammad ke langit yang kelima, ketemu dengan malaikat yang membaca Subhanallah, Subhanallah. Naik langit yang keenam, ketemu dengan malaikat yang baca Alhamdulillah, Alhamdulillah. Naik yang kelima, yang ketujuh, ketemu dengan malaikat yang membaca zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika ketemu Allah, Nabi Muhammad bilang, At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kata Allah, kata Nabi Muhammad, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi dialognya, Pak, ini dialognya ya. Dialog antara Allah, percakapan antara Allah dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Jawaban Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jawaban Nabi Muhammad, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Lalu dijawab oleh seluruh malaikat yang ada di situ.
Apa jawaban malaikat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu gemuruhnya malaikat. Nah, oleh ulama ahlus sunnah wal jamaah, karena yang baca tadi malaikat, umat Nabi Muhammad dianjurkan menambah kalimat Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina. Pakai Sayyidina kita. Kenapa malaikat tidak pakai, kita pakai? Oh, beda. Malaikat itu bukan min ummati Muhammad, bukan termasuk umatnya Nabi Muhammad. Sedangkan kita itu termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena termasuk umatnya Nabi Muhammad, mesti ada penghormatan, Pak. Kalau gini, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, berikan rahmat kepada Muhammad. Tapi kalau ada sayyidinanya, Allahumma ya Allah, sholli, berikan rahmat ala sayyidina, atas junjungan kami Muhammad, Nabi Muhammad. Mana yang lebih agung itu? Mana yang lebih penghormatan? Pasti yang ada sayyidinanya. Tapi ada orang nanya, kenapa Nabi Muhammad tidak baca sayyidina? Kenapa Nabi Muhammad kok tahiyatnya Allahumma sholli ala Muhammad? Kenapa tidak pakai Sayyidina? Ya, Nabi Muhammad kan untuk dirinya, Pak. Coba bayangkan, Nabi Muhammad bilang gini, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan rahmat untuk junjungan kami. Padahal beliau nyebut untuk dirinya. Masa nyebut junjungan kami? Tak sinkron, siakil kalamnya, susunan kalamnya tak pas kalau beliau menyebutkan Sayyidina. Pantas beliau tidak menyebutkan Sayyidina karena untuk beliau. Kalau kita sebagai umatnya harus, Pak, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tapi hal ini jangan dimasalahkan. Ini masalah sunnah. Kalau ada orang lain tak mau pakai Sayyidina, ya tidak apa-apa. Cuma ciri-ciri itu, Pak. Orang yang pakai Sayyidina, kalau Bapak ketemu dengan orang yang pakai Sayyidina dengan yang tak pakai Sayyidina, itu beda. Orang yang pakai Sayyidina, misalnya baca salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita lebih agak, salawat kita di masyarakat itu ada tiga susun. Kalau udah nak selesai itu kan, nak balik, salawat balik lah bahasanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Satu tu, Pak. Yang kedua lebih panjang lagi. Allahumma sholli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Tambah wa maulana. Yang ketiga lebih panjang lagi. Allahumma sholli ala Sayyidina wa syafi'ina wa qulu. Oh, banyak itu. Wa barakatina wa maulana Muhammad. Banyak itu. Baru pulang kata dia. Dan itu bukan adat istiadat. Jangan ditinggalkan itu. Membubarkan majlis dengan sholawat itu hukumnya mustahab. Mustahab tuh dianjurkan di dalam agama. Bapak tahu fadilahnya apa? Orang yang ketika bermajlis kemudian ditutup dengan sholawat, dibubarkan, diselesaikan dengan sholawat, maka seluruh dosa-dosa kita sebab sholawat tadi yang dibaca akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hebatnya sholawat itu. Sholawat pengusir kata orang. Tapi jangan nggak disebut sholawat pengusir, apa, sholawat penutup lah itu, ikhtitam. Maka orang-orang tua kita dulu itu luar biasa. Kalau belum sholawat tak beranjak nih. Hebatnya itu. Jadi itu sholawat. Maka kita bacanya mesti ada Sayyidina. Allahumma sholli ala
sayyidina, kalau nak ditambah Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Nah ditambah lebih panjang lagi, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa tibi qulubina wa maulana Muhammad. Ya kalau nak panjang lagi baca sholawat, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhadu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab. Tapi tak ada Muhammadnya di belakang. Panjang amat yang begitu, itu bukan sholawat penutup itu. Sholawat wirid, sholawat doa. Kalau penutup yang seperti tadi itu ikhtitam namanya. Nah jadi itu dalam sholat. Maka orang yang sholat itu, satu, dia beribadah seperti ibadah malaikat. Kedua, orang yang sholat itu melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca dialog yang dilakukan oleh Nabi dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sholat. Yang ketiga, dalam sholat itu hubungan silatun antara seorang hamba dan Tuhannya. Maka mudah-mudahan Allah memberikan kita kemampuan untuk al-muhafidhina lis-shalah, menjaga sholat ini, karena sholat ini keistimewaan yang hanya diberikan Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Tak ada ibadah yang seperti sholat yang Allah berikan kepada umat terdahulu. Yang diberikan oleh Allah keistimewaan di dalam sholat itu hanya untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan bukan hanya sholatnya yang berkaitan dengan sholat, wudu itu hanya untuk kita. Maka keistimewaan ini jangan kita sia-siakan, kita pergunakan dengan baik supaya hubungan kita dengan Allah itu baik. Kalau hubungan kita baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah segala urusan kita lancar dan bagus, Pak. Urusan kita tercapai, urusan kita jadi baik, urusan kita sesuai dengan apa yang kita kehendaki, sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga barokah, semoga menjadi ilmu yang mengantarkan kita kepada keridhaan Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.